silahkan. Oke, jadi kalian boleh pegang untuk ngomong. Diam. Ini gimana sih biar kelihatan semua? Orang mundur ya? Nggak apa-apa kalau dipegang. Nggak ngerti, gimana caranya? Oke, jadi untuk mediastinum, kalian udah tahu mediastinum dibagi jadi apa aja? Mediastinum superior sama inferior. Yang inferiornya dibagi jadi 3. Jadi apa? Anterior, media, sama posterior. Coba sebutkan 2 mediastinum superior itu isinya apa aja? Ada timus. Iya boleh, ada aorta sama timus ya. Oke, untuk mediastinum anterior, inferior, pars anterior itu dia ada sisa timus, kemudian ada jaringan lemak. Sebenarnya di sini ada jaringan lemak. Jadi kan di sini ada sternum ya tadi ya. Nah di sini ada lemaknya. Kemudian untuk mediastinum yang inferior, yang medius, dia itu akan diisi oleh core sama ada satu lagi apa? Coba satu aja aku minta. Trakea itu di belakang ya, di belakang. Yang ada di sini itu ada vena pulmonalis. Nah, kemudian kalau di paling belakangnya itu baru ya, esophagus. Kemudian ada aorta descendens, itu semuanya ada di situ. Mediastinum itu kan ruangan dalam torak ya. Jadi semua yang ada di torak itu akan ditampung oleh mediastinum. Oke, kemudian dari muskulusnya deh. Coba ada yang tahu nggak lamina di torak itu dibagi jadi berapa? Nah, iya, ada lamina eksterna, lamina media, sama lamina interna. Lamina eksterna ada apa aja? Musculus intercostalis externus. Kemudian ada musculus transversus thoracis. Yang mana sih yang musculus intercostalis externus? Yang serat-serat ototnya kayak gimana? Ya, kayak masukin jaket kan ya? Nah, masukin jaket berarti ini. Kemudian kalau yang musculus transversus thoracis, yaitu bisa kita lihat di bagian belakangnya. Jadi di sini sebenarnya ada otot-otot nggak kelihatan di sini. Iya, bisa. Ini adalah musculus transversus thoracis. Dia serat-seratnya itu kayak langsung menuju ke sternum. Dia fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak transversus thoracis itu buat apa? Ya bisa stabilisasi untuk respirasi, tapi dia juga itu sebagai buat melakukan depresi dari hips. Kemudian kalau yang lamina media ada apa? Satu otot aja itu, lamina media. Musculus intercostalis internus ya. Kemudian paling dalam itu ada musculus intercostalis intimus, sama ada musculus subcostalis. Oh ya, sama yang lamina eksterna ada satu lagi. Dia itu namanya musculus levator costa. Dia ada di bagian belakang tuh. Gambarnya nanti biar aku kasih lihat aja. Coba ada yang tahu nggak? Costa 1 itu di mana? Mana costa 1? Iya, costa 1. Di costa 1 ada lekukan. Unik dia karena dilewati sama arteri vena. Ada yang tahu arteri vena apa? Subclavia. Arteri vena subclavia. Ada yang tahu nggak mana yang sulcus vena subclavia, mana yang sulcus arteri subclavia? Ya, ini ya, yang sini. Itu yang Jadi kan nanti gambarnya itu kayak gini. Buat costa pertama dia gambarnya kayak gini. Nah, kalau pada bagian sini yang ada di bagian anterior itu adalah venanya. Kalau sudah venanya berarti dia akan melekuk ke sini. Nah, sedangkan kalau yang arterinya dia akan melekuk lebih ke dalamnya. Ingat, vena itu lebih superficialis daripada arteri kan. Gitu. Udah, nek yang costa ini sebenarnya nggak terlalu dicaskan, soalnya kan kalian udah sampai ya 1-2 menit. Yang tipikal aja deh, yang tipikal tuh costa apa aja? 3 sampai 4. Tipikal itu 3-9, berarti yang atipikal sisanya. Ya, betul. Ini os apa? Sternum. Bagian depannya? Manubrium sterni. Kalau yang di bagian bawah? Proses xiphoideus.
Nah, ada incisura penting di manubrium sterni. Ada berapa aja incisuranya? Ada. Ya, coba. Incisura jugularis sini. Iya. Clav. Kosta 1, Kosta 2. Oke, sini costa 1. Ini incisura clavicularis ya. Clavicularis costa 1. Terus yang ada di sini ini namanya apa? Boleh. Angulus sterni boleh, angulus infundibulo sterni. Lupa gitu. Terus yang paling sering dikenal itu angulus Ludovici. Jadi kalau pemeriksaan fisik di mana contohnya kayak kita mau ngedeteksi pasien ini ada pembengkakan pada venanya apa enggak. Nah, itu kita deteksi itu pertama adalah ini. Kita pegang ini palpasi, pegang bagian sini, terus kita ukur dari jarak segini ke lehernya itu berapa. Baru kita atur pakai penggaris. Itu untuk mengetahui dia ada pembengkakan pada vena jugularisnya. Itu klinisnya pada apa? Pada orang pasien dengan gagal jantung kanan biasanya. Terus apa lagi ya kalau ini di responsifnya apa aja sih? Ada yang bisa sebutkan apertura costa itu ada apa aja? Apertura thorax, pintu masuk thorax. Oke, apertura thorax superior sama inferior. Coba batasnya ada apa aja? Coba sini lihat sini. Ya. Jadi kan ini apertura ya, pintu masuk yang superior. Di depannya, depannya ini ada apa? Manubrium sterni. Bagian kiri dan kanannya? Costa 1. Kemudian bagian belakangnya? Vertebra thorax. Kan sudah masuk costa ya? Berarti thoracica ke 1. Kemudian yang apertura thoracica inferior. Apertura thoracica inferior dia apa aja? Depannya ada proses siphioideus. Kemudian kalau belakangnya ada vertebra thoracalis ke 12. Mantap. Terus apa lagi? Oke, toraks. Ketika inspirasi sama ekspirasi. Kalau inspirasi dia nama gerakannya apa? Jadi ada dua gerakan. Ada palm handle sama bucket handle. Yang kayak gini namanya apa? Bucket handle ya. Bucket handle berarti dia akan digerakkan oleh apa aja? Oleh costa ke? Ya udah, nanti dicari sendiri ya. Nanti kalian harus baca-baca yang PPT-nya, yang bagian situ. Terus itu kita skip dulu deh. Langsung diafragma aja. Kalau diafragma itu batas antara toraks sama abdomen. Kalau diafragma itu ada bagian-bagiannya sendiri, ada dua. Ada pars muscularis sama pars enggak. Jadi kalau diafragma nggak bisa ambil diafragma. Boleh. Nah, jadi kalau diafragma ini kan lapisan tipis kayak gini. Dia berfungsi untuk memperbesar ruangan dari kafum toraks. Yang ada di sini yang berotot ini disebut sebagai pars muscularis. Nah, yang di bagian tengah yang dimana itu tadi disebutkan ada lubang-lubangnya itu disebut sebagai centrum tendinium. Nah, yang pars muscularis itu dibagi jadi 3. Ada pars yang ada di depannya, ada pars sternalis, kemudian ada pars, dan ini apa namanya? Costa, berarti pars costalis, sama yang bagian belakang ada pars lumbalis. Boleh vertebra, tapi kalau mau lebih jelasnya itu kan vertebra di bagian lumbal ya, berarti vertebra lumbalis, pars lumbalis. Terus yang keluar nih nanti ada locus minimalis resistensi di diafragma. Ada 2. Ada apa aja? Ada di pars costalis, kemudian ada di pars lumbalis. Kalau pars costalis dia itu namanya apa? L pertama. L. Yang bisa jawab ini tak kasih jajan deh, mau nggak? Tambah plus 5. Plus 3. Ya, deal.
Coba locus minimalis resistensi itu ada 2 di diafragma, ada apa aja? Oh, iya. Satunya L, dua-duanya Ludayer apa? trigonum, Trigonum. apa? Perangkap lumbo. Lumbrofrenicus. Salah. Trigonum lumbo. Ah, Lumbo kos. Sorry. Trigonum lumbo kostal bok daleki. Ya, itu di bagian belakang. Itu penting ya, soalnya keluar dari responsif udah 2 tahun. Apa pentingnya Mas tadi? Yang itu. Iya, Oh iya. Jadi kalau locus minimalis resistensi itu penting karena apabila kamu mengalami kelemahan, misalnya ini ototnya nggak terbentuk atau kalian melemah dalam otot di bagian rectus abdominis atau otot diafragmanya, nah itu bisa keluar. Jadi ini mengalami kelemahan, akhirnya bisa keluar ke dalam atau bisa naik ke atas. Akhirnya kan terjadi penekanan ya. Nah, kalau penekanan pressure atau tingkat atau tekanannya itu meningkat, ini bisa menekan dari organ-organ di atasnya. Kalau misalnya ada suatu organ yang tidak sesuai dengan tempatnya, itu namanya adalah hernia. Ambil satu. Ya, ambil satu. Terus satu lagi yang di bagian depan ada trigonum sternocostal. Oke, trigonum sternocostal lare ya. Lare. Trigonum sternocostal lare, dia itu akan diisi oleh satu arteri penting. Namanya adalah arteri vena epigastrica superior. Oke, itu udah. Ini dia. Belum ya? Ya, ini sekarang. Sekarang kita masuk ke vaskularisasi sama vaskularisasi deh dari diafragma. Coba ada yang bisa sebutkan alur dari arterinya nggak? Arteri dari artus aorta ke toraks apa aja? Dari aorta keluar ke truncus brachiocephalicus. Dari truncus brachiocephalicus akan jadi apa? Besar. Truncus brachiocephalicus terbagi jadi 2 apa aja? Subclavia apa? Subclavia sinistra atau dextra? Dextra sama? sorry. Nggak nyampe sini. Maaf. Maaf lagi. Jadi kalau Aku gigit. jam. Karotis. Karotis apa? Karotis. Yang dextra. Karotis komunis. Komunis dextra. Karotis komunis. Karotis itu dia banyak. Iya, karotis komunis. 1 berapa? Karotis komunis yang dextra ya. Udah 15 berarti. Nah, ini semoga mempermudah. Jadi kalau arteri di sini, arteri di torak, kita mulai awalannya itu adalah dari jantung. Dari jantung dia akan bercabang jadi arcus aorta. Arcus aorta itu kalian harus hafal mati cabang-cabangnya apa aja. Ada 3 cabang. Ada truncus brachiocephalicus, terus ya sama Subclavia sinistra. Subclavia sinistra. Yang truncus brachiocephalicus dia itu akan terbagi jadi 2. Ada yang karotis komunis sinistra sama ada yang subclavia yang dextra. Nah dari sini kita bagi jadi 2. Ada yang dari anterior sama ada yang dari posterior. Ini yang dari anterior dia itu akan bercabang menjadi arteri thoracika internal. Cara ingatnya gimana? Kan dia mau ke torak ya, berarti thoracika agak ke dalam karena itu arteri, berarti itu adalah arteri thoracika internal. Ingat baik-baik gambarnya. Ini arterinya, ini arteri thoracika internal. Dia akan mencabangi arteri-arteri di kosta-kosta sekitarnya menjadi arteri interkostalis yang anterior. Ya, arteri interkostalis anterior 1 sampai 6 8 sih. 8 ya. Jangan. Nah, kalau 9, 10, 11, 12 dia itu akan divaskularisasi sama ini arteri musculofrenica. Nih cabangnya nih panjang kan. Terus yang di sini dari perpanjangan dari sini dia itu akan bercabang lagi menjadi arteri yang tadi lewat trigonum sternocostal lare.
Epigastrika superior. Ini arteri epigastrika superior. Jadi tadi kita lihat dari bagian anterior dari arteri subclavia. Kalau ditelusuri dia itu akan bercabang jadi arteri thoracica interna, bercabang arteri intercostalis anterior. Kalau lurus terus dia akan menjadi arteri musculofrenica, dan kalau mau menuju ke abdomen dia akan menuju ke arteri musculofrenica. Gitu ya. Kalau yang posterior, lihat ke belakang dari sini. Nah, ini arteri subclavia. Dia itu akan bercabang menjadi trunkus. Ini trunkus costocervical. Ini trunkus costocervicalis. Kalau trunkus costocervicalis, dia itu akan memvaskularisasi toraks di bagian posterior. Bagian toraks posterior berarti dia akan menuju ke arteri intercostalis yang suprema. Arteri intercostalis suprema itu artinya dia arteri intercostalis yang umum. Dia akan menyatu jadi satu untuk mencabangkan lagi menjadi banyak cabang. Tapi yang paling penting itu adalah arteri intercostalis posterior yang 1 sampai 2. Arteri intercostalis 1, bawahnya lagi 2. Coba ada yang bisa ulangi lagi nggak? Dari arteri subclavia ke anterior dia akan menjadi arteri thoracica interna. Terus cabang lagi jadi intercostalis yang anterior, kan depannya. Terus dari arteri thoracica interna dia vaskularisasi yang costa terakhir itu menjadi arteri musculofrenica. Terus yang lewat trigonum sternocostalare superior. Oke, udah cukup. Terima kasih ya.